Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Jahil mempunyai istri baru. Orangnya cantik dan pandai memasak. Atas keahliannya inilah Abu Jahil memutuskan untuk membuka warung makan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap warung makan miliknya ramai oleh pembeli. Beruntung sekali Abu Jahil. Dengan istri barunya yang cantik, dia sukses membuka usaha, kata salah satu warga. Itu kan karena istri barunya pandai memasak. Wajarlah kalau warungnya tidak pernah sepi, timpal warga lainnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawan mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil pun segera menghampirinya. Ini kesempatanku untuk mempermalukan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Kalian mau makan di sini? Memangnya kalian bawa uang berapa? Perlu kalian ketahui, di sini tidak boleh berhutang, jelas Abu Jahil. Tidak usah khawatir, kami pasti akan membayar, jawab Abu Nawas. Halah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu orang miskin, makanya kalau cari istri seperti saya, cantik dan pandai memasak, ejek Abu Jahil. Sudah, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka, kata salah satu kawan Abu Nawas mencoba meredam suasana. Di saat yang bersamaan, ada lelaki buta yang juga hendak makan di warung Abu Jahil. Ia mengambil tempat duduk yang tak jauh dari Abu Nawas dan kawan-kawan. Abu Jahil pun segera menghampirinya. Tuan mau pesan apa? Tanya Abu Jahil dengan sopan. Bawakan saja sendok bekas makan pembeli, jawab lelaki buta. Meski agak heran, Abu Jahil menuruti permintaannya. Ketika sendoknya diserahkan, lelaki buta itu menciuminya. Nah, ini masakan yang aku suka. Aku pesan sop iga sapi, kata lelaki buta. Sontak, hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Bagaimana Tuan bisa tahu? Tanya Abu Jahil keheranan. Oh, itu mudah saja. Aku cukup menciumi aroma dari sendok bekas makanan, jawabnya. Wah, Tuan hebat sekali. Kalau minumannya, apa yang akan Tuan pesan? Tanya Abu Jahil kembali. Bawakan aku gelas bekas minuman pembeli, biar aku yang akan memilihnya, pinta lelaki buta. Abu Jahil pun segera memberikannya 3 gelas. Setelah menciumi gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, gelas pertama sepertinya teh campur madu. Aku tidak suka minuman itu. Gelas kedua juga aku tidak suka. Ini sepertinya teh campur zaitun. Nah, kalau gelas yang ketiga, ini baru aku suka. Teh dicampur daun jeruk. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil dibuat takjub olehnya. Hebat sekali orang ini. Meskipun buta tapi penciumannya luar biasa, gumam Abu Jahil. Kekaguman tersebut juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawan. Setelah menyantap hidangan yang disajikan, lelaki buta itu pun hendak membayar apa yang telah dimakannya. Aku sudah selesai, berapa total semuanya? Tanya lelaki buta. Abu Jahil yang masih penasaran ingin kembali menguji kehebatannya. Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Tawar Abu Jahil. Oh tidak, terima kasih, aku sudah kenyang, jawab lelaki buta. Begini Tuan, kalau Tuan bisa menebak nama hidangannya, maka hidangan yang sudah Tuan makan akan saya gratiskan. Tuan tidak perlu membayarnya. Tapi kalau Tuan salah, maka Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Apakah Tuan setuju? Tanya Abu Jahil. Mendapat tantangan tersebut, lelaki buta itu menyetujuinya. Baik,
bawa ke sini sendoknya, kata lelaki buta. Disinilah Abu Jahil mulai melancarkan aksi nakalnya. Ia pun segera menghampiri sang istri. Taruh sendok ini di ketiakmu dan diamkan beberapa saat, kata Abu Jahil. Untuk apa? Tanya sang istri kebingungan. Sudah, turuti saja kata-kataku, perintah Abu Jahil. Meski tidak tahu maksud Abu Jahil, sang istri menuruti permintaannya. Sementara Abu Nawas dan kawan-kawan yang menyaksikan itu hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan perilaku Abu Jahil. Keterlaluan Abu Jahil, tega-teganya mengerjai lelaki buta, kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya. Kemudian Abu Jahil kembali mendatangi lelaki buta dengan membawa sendoknya yang sudah ditaruh di ketiak sang istri. Ini tuan sendoknya, ucap Abu Jahil cengengesan. Lelaki itu pun menerimanya dan menciumi sendok tersebut. Seketika si lelaki menjadi terkejut. Sejak kapan Jamal kerja di sini? Tanya lelaki buta. Abu Jahil tak kalah terkejutnya mendengar pertanyaan lelaki buta tersebut. Jamal siapa maksud tuan? Kata Abu Jahil balik bertanya. Jamal itu nama dia waktu masih jadi laki-laki. Setelah jadi wanita, namanya diganti menjadi Zubaidah. Dia itu dulu mantan istriku. Begitu aku mengetahui kalau dia laki-laki, aku langsung menceraikannya, kata lelaki buta memberitahu. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Adapun Abu Jahil langsung jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Itu dikarenakan Zubaidah yang dimaksud lelaki buta adalah istri daripada Abu Jahil. Kisah selanjutnya, para sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang fisiknya sangat kuat. Diceritakan sewaktu mendobrak pintu Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi, 1,5 gerbang dipegang hanya dengan satu tangannya. Begitu pula saat latihan bertanding. Dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Oleh karenanya, Sayyidina Ali sangat dikagumi dan dipuji oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Ali, kamu pergilah ke belakang bukit sana. Kau akan temukan orang yang bisa mengalahkanmu." Merasa penasaran, Sayyidina Ali pun segera menuruti perkataan Rasulullah. Setibanya di belakang bukit, ia mendapati seseorang yang memakai cadar. Hanya kedua bola matanya yang terlihat. Orang itu lalu memberi isyarat kepada Sayyidina Ali untuk mengajaknya berduel. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Tapi hanya dengan 2-3 gerakan saja Sayyidina Ali dengan mudah dikalahkan. Kemudian Sayyidina Ali meminta tanding ulang. Lagi-lagi ia harus menelan kekalahan dengan waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan percobaan berikutnya. Sayyidina Ali tak mampu melawannya. Sampai akhirnya ia pun mengaku kalah. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Sayyidina Ali penasaran. Ketika orang itu membuka cadarnya, barulah diketahui bahwa orang tersebut adalah Rasulullah. Beliau melakukan ini kepada Sayyidina Ali bukan tanpa alasan. Beliau ingin mendidik Sayyidina Ali agar tidak sombong dengan kehebatannya dan tidak terbuai dengan pujian-pujian orang. Rasulullah mendidik Sayyidina Ali tanpa harus mempermalukannya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada peristiwa unik yang dialami seorang waliullah yang bernama Dzunun al-Misri. Kala itu beliau sedang duduk santai di tepian anak sungai. Tiba-tiba terlihat seekor kalajengking besar yang berada di seberang sungai tersebut. Tak lama kemudian muncul seekor katak mendekati kalajengking. Disinilah peristiwa menakjubkan mulai terjadi. Kalajengking itu kemudian menaiki tubuh katak. Lalu katak tersebut berenang menyeberangi anak sungai. Pemandangan yang aneh ini membuat Dzunun al-Misri merasa heran.
Mau dibawa kemana kalajengking itu? Mereka pasti punya suatu misi. Aku harus mengikutinya, kata Dzunun al-Misri dalam hati. Ia pun segera berjalan mengikuti kedua hewan tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, langkah kedua hewan itu terhenti. Ternyata ada lelaki pemabuk yang tergeletak tak sadarkan diri akibat pengaruh minuman arak. Di samping lelaki pemabuk tersebut muncul seekor ular yang merayap. Lalu ular itu naik ke tubuh si lelaki dari arah pusarnya menuju ke dadanya. Nampaknya ular tersebut sedang mencari lubang telinganya. Di saat yang bersamaan, kalajengking segera mendekat untuk menolongnya. Ia meloncat dan menghadang ular yang akan mencelakai lelaki pemabuk itu. Kalajengking melakukan perlawanan dengan menyengatkan bisanya kepada ular. Akhirnya, ular itu pun jatuh ke tanah dan tewas seketika. Setelah lelaki pemabuk berhasil diselamatkan, kalajengking tersebut kembali menghampiri katak dan naik ke atas punggungnya. Dan katak itu pun kemudian berenang kembali menuju tempatnya semula. Melihat rentetan peristiwa yang terjadi membuat Dzunun al-Misri semakin kagum dengan pertolongan Allah. Allah menolong hambanya dengan cara yang tidak diduga-duga, meskipun hamba tersebut adalah pelaku maksiat. Kemudian Dzunun al-Misri mendekati lelaki pemabuk dan membangunkannya. Wahai anak muda, lihatlah bagaimana Allah menyelamatkanmu. Kalajengking itu datang untuk membunuh ular yang ingin menggigitmu, kata Dzunun al-Misri memberitahu. Spontan, lelaki pemabuk itu terkejut dan bangkit. Lalu ia berkata dengan penuh rasa syukur, "Wahai Tuhanku, kasih sayangmu sangat luar biasa. Kepada hambamu yang mendurhakaimu saja, engkau sudi menolongnya dari bahaya kematian. Apalagi kasih sayangmu kepada orang-orang yang taat kepadamu." Dan sejak saat itu, ia pun bertaubat. Ia menetap di sebuah desa terpencil dan tidak akan kembali ke kota untuk selama-lamanya. Kisah ini terdapat dalam kitab At-Tawabin, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Malik bin Dinar. Ia adalah pemuda kaya yang juga merupakan keluarga kerajaan. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, ia terkadang bertugas menggantikan ayahnya yang kebetulan sedang ada halangan. Tidak lama kemudian, ia pun diangkat menjadi pejabat tinggi, yaitu sebagai kepala prajurit kerajaan. Dengan jabatannya tersebut, Malik bin Dinar mendapatkan gaji yang sangat besar. Karena hidupnya penuh dengan gelimang harta, membuat dirinya tenggelam ke dunia hitam. Hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamr, berzina, dan semacamnya. Hal itu sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Suatu hari Malik bin Dinar mendambakan seorang wanita untuk dijadikannya seorang istri. Lalu salah satu kawannya menawarkan budak wanita kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia rela membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah lama hidup bersama dengan Malik, sang budak pun akhirnya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Bayi tersebut ia beri nama Fatimah. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi putrinya. Seiring berjalannya waktu, Fatimah kini tumbuh besar dan menjadi anak putri yang cantik. Maka bertambah cinta dan sayanglah Malik kepada anak sematawayangnya tersebut. Suatu kali, saat Malik hendak menenggak minuman keras, Fatimah segera merebut gelasnya dan menumpahkannya ke baju Malik bin Dinar. Dan itu Fatimah lakukan setiap kali saat melihat ayahnya akan minum minuman keras.
Meskipun Malik terkenal pemarah, namun ia hanya tersenyum dengan ulah Fatimah. Itu karena rasa cintanya dan sayangnya. Sejak saat itulah, sedikit demi sedikit, Malik mulai meninggalkan maksiat demi putri tercintanya. Namun kebahagiaan yang dirasakan Malik tidak berlangsung lama. Anak putrinya harus meninggal di usia 3 tahun. Setelah kematian putrinya, Malik bin Dinar dirundung kesedihan yang tiada tara. Hingga akhirnya ia pun kembali tenggelam ke dalam kemaksiatan. Ia kini menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Setiap malamnya hanya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Hingga pada suatu malam, saat ia tengah mabuk berat, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat tiba. Matahari gelap, lautan menjelma menjadi api, bumi pun bergoncang. Segenap manusia berkumpul secara berkelompok. Di tengah rasa kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara misterius. Suara tersebut memanggil satu persatu manusia untuk dihisab. Tidak lama kemudian, giliran suara itu memanggil namanya. Padang mahsyar yang semula penuh sesak dengan manusia, tiba-tiba menjadi sepi, tak ada siapapun, hanya tinggal dirinya seorang. Di saat itulah muncul ular besar dan ganas, mengejar dirinya dengan mulut terbuka, seakan ingin menerkam dirinya. Merasa keselamatannya terancam, Malik bin Dinar segera berlari penuh ketakutan. Di tengah pelariannya, Malik melihat seorang lelaki tua yang lemah. "Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar kepada lelaki tua. "Aku ini lelaki lemah dan tua, mana mungkin bisa menolongmu," jawab lelaki tua tersebut. Lalu si lelaki tua menyarankan supaya Malik bin Dinar lari ke suatu tebing dengan harapan bisa selamat. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing yang ditunjukkan. Ternyata tebing tersebut adalah tebing neraka. Di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Ia pun segera berbalik arah dan berlari menghindari kejaran ular raksasa. Malik bin Dinar kembali menghampiri kakek tua untuk meminta tolong. "Tolonglah aku, selamatkan aku dari ular besar itu," pinta Malik bin Dinar. Melihat keadaan Malik yang malang, si lelaki tua itu merasa iba. Sambil menangis, ia kembali menyarankan agar Malik bin Dinar berlari ke arah gunung. Tanpa membuang waktu, Malik menuruti saran lelaki tua itu. Ia berlari sangat kencang, sementara si ular masih terus mengejarnya. Setelah sampai di atas gunung, ia melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main. Melihat kehadiran Malik bin Dinar, anak-anak tersebut berteriak kepada seorang gadis kecil yang sedang berada di tengah-tengah mereka. "Hai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Mendengar hal itu, Malik bin Dinar pun kaget bercampur bahagia. Anak putrinya yang meninggal di usia 3 tahun berada di antara anak-anak tersebut. Lalu Fatimah menghampiri ayahnya. Tangan kanannya memegang tangan sang ayah, sedangkan tangan kirinya mengusir ular besar yang sedari tadi mengejarnya. Ular besar itu pun langsung menghilang seketika. Malik bin Dinar dibuatnya tercengang melihat peristiwa tersebut. Kemudian Fatimah duduk di pangkuan Malik bin Dinar sebagaimana di dunia dulu. "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" kata Fatimah kepada Malik bin Dinar. Sang ayah lalu meminta penjelasan perihal ular raksasa yang mengejarnya. Fatimah lalu berkata, "Ular raksasa yang mengejar ayah, itulah gambaran perbuatan buruk ayah yang suatu saat nanti akan membuat ayah celaka. Sedangkan lelaki tua yang ayah mintai tolong, itu merupakan wujud amal baik ayah yang tak pernah dipelihara, sehingga ia sendiri menangis, lemah tak berdaya dan tak bisa menolong. Seandainya saja ayah tidak melahirkanku, dan seandainya saja aku tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada ayah," kata Fatimah menjelaskan.
Seketika Malik bin Dinar kaget dan terbangun dari mimpinya. Ia pun menangis dan menyesali semua perbuatan jahatnya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya dan bertobat kepada Allah. Setelah pertaubatannya, Malik bin Dinar memilih hidup menyendiri. Semua harta kekayaannya ia tinggalkan. Ia menetap di sebuah rumah kecil yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga pada suatu ketika ada seorang pencuri memasuki rumah Malik bin Dinar. Saat itu Malik bin Dinar tengah sholat malam. Si pencuri merasa kecewa karena ia tak mendapati barang berharga untuk bisa diambilnya. Ia lantas memutuskan untuk meninggalkan rumah Malik bin Dinar. Tapi saat ia hendak keluar, Malik bin Dinar keburu memergokinya. Awalnya si pencuri hendak menusuknya pakai belati. Ia khawatir apabila Malik bin Dinar melawan ataupun berteriak. Namun Malik justru bersikap tenang. Bahkan ia mengucapkan salam dengan lembut. "Wahai saudaraku, semoga Allah memaafkanmu. Kamu telah memasuki rumah saya dan tidak menemukan barang berharga. Tapi saya tidak ingin kamu pergi tanpa mendapatkan apapun. Berwudulah dan sholat. Berdoalah kepada Allah. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan meninggalkan rumah saya dengan membawa harta yang lebih besar daripada yang kamu inginkan," kata Malik bin Dinar. Si pencuri tak menyangka dengan sikap Malik bin Dinar. Ia merasa tersanjung oleh sopan santun dan tutur katanya. Karena merasa tidak enak hati, si pencuri menuruti perkataan Malik bin Dinar. Ia pun menghabiskan sepanjang malam dengan sholat dan berzikir. Setelah menjelang subuh, si pencuri malah meminta untuk menginap di rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun mengizinkannya. Selama sepekan, si pencuri diajari berbagai ilmu agama oleh Malik bin Dinar. Si pencuri yang awalnya hendak berbuat jahat, kini justru bertaubat dan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang sangat alim. Suatu kali, saat Malik bin Dinar hendak menunaikan ibadah haji, di tengah perjalanan, ia menjumpai burung gagak yang terbang rendah. Burung gagak tersebut membawa sepotong roti di paruhnya. Karena penasaran, Malik pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Malik menduga gagak yang terbang tersebut pasti menyimpan suatu rahasia. Oleh karenanya, ia terus saja mengikutinya, hingga sampailah ia di depan sebuah gua. Kemudian burung gagak tersebut memasukinya. Ternyata roti yang dibawa burung gagak diberikan kepada lelaki tua yang tengah terikat di dalam gua. Burung gagak tersebut lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Setelah burung gagak itu kembali terbang dan tidak terlihat lagi, Malik cepat-cepat mendekati kakek yang terikat dan membuka tali ikatannya. "Siapa engkau? Apa yang telah menimpamu?" tanya Malik bin Dinar. "Aku sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Namun ketika dalam perjalanan hartaku dirampok oleh penyamun. Lalu tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Setelah itu aku dilemparkan ke gua ini," jelas kakek tua itu. "Malang sekali nasibmu. Aku kesini mengikuti burung gagak yang membawa roti di paruhnya. Tampaknya burung itu memberikan roti itu kepadamu," tanya Malik bin Dinar. "Iya, yang disuapkannya kepadaku tadi adalah roti. Setiap hari ia memberiku makanan dan minuman," ujar kakek tua. "Subhanallah, ilmu apa yang kau miliki sampai burung gagak itu sedemikian tunduknya padamu?" tanya Malik bin Dinar. "Tidak ada. Selama 5 hari sejak aku di sini, aku hanya bersabar dan berdoa. Dalam doaku aku berkata, 'Wahai Zat yang berfirman dalam kitabnya, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya yang ditimpa kemalangan. Aku sekarang membutuhkan pertolonganmu, maka rahmatilah aku.' Kemudian Allah mengabulkan doaku dengan mengutus seekor burung gagak untuk melayani seluruh kebutuhanku," tutur kakek tua. "Engkau sudah bebas sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan menuju tanah suci? Biarlah bekalku ini kita makan bersama selama di perjalanan," ajak Malik bin Dinar.
Kakek tua yang tadi terikat itu sangat bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Mereka berdua pun kemudian pergi meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanan. Kisah selanjutnya. Masih ingat kan? Di mana Abu Nawas menjual Baginda Raja sebagai budak. Imbas dari perbuatan Abu Nawas ini ternyata mengundang reaksi kemarahan yang amat besar. Kendati Baginda sudah memaafkan, tapi rasa dongkol dalam hati Baginda belum bisa lenyap. Baginda yang sedang marah besar kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya. Mereka hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit. "Tidak tahu, Tuan. Abu Nawas tidak ada di rumah," jawab istrinya. Karena tidak percaya, mereka memaksa masuk ke dalam menggeledah rumah Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di rumah, para prajurit istana langsung pergi. Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas. Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas tak luput dari penggeledahan para prajurit istana. Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah mendapati istrinya tampak gemetaran. "Kenapa kau terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu dan menanyakan keberadaanmu. Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya," jawab istrinya. "Waduh, gawat ini. Ternyata Baginda Raja menaruh dendam kepadaku," sahut Abu Nawas. "Memangnya apa yang telah kau lakukan, wahai suamiku?" tanya istrinya kembali. "Kemarin aku menjual Baginda Raja sebagai budak kepada seorang Badui," jawab Abu Nawas. "Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini," ucap istrinya kaget. "Saya melakukannya agar Baginda tahu bahwa ada praktek jual beli budak di negeri ini," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang akan kita lakukan? Kali ini kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman Baginda," kata istrinya penuh khawatir. Sejenak Abu Nawas duduk terdiam. Ia kembali memutar otaknya agar bisa lolos dari hukuman mati. Pandangan matanya terus menoleh ke sana kemari mencari inspirasi. Sekilas ia melihat ada kain putih yang tertata rapi di atas meja. Aku tahu, aku mendapat ide cemerlang," ucap Abu Nawas kegirangan. Tipu muslihat pun segera dimulai. Abu Nawas menyuruh istrinya berpura-pura menjerit sambil menangis. Tidak berapa lama kemudian, para tetangga dibuat geger mendengar jeritan istrinya Abu Nawas. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu?" tanya salah satu tetangganya. "Suamiku, Abu Nawas telah meninggal dunia," jawab istrinya sambil terus menangis. Kabar itu pun langsung tersebar dan sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar berita itu. Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur. Yang ada hanya rasa iba, mengingat Abu Nawas selalu menghibur dan menyenangkan dirinya. Lalu Baginda Raja pergi bertakziah bersama dengan rombongan berikut seorang tabib. Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya. Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir untuk saya?" "Ada, Paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas. "Suami hamba memohon agar sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat." Permintaan itu pun dikabulkan Baginda Raja. Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas. "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa aku, Raja Harun al-Rasyid, telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Setelah pidato selesai,
Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus kain hijau tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam. Alhamdulillah. Kontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terbirit-birit. Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Suasana pun menjadi gaduh. Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan. Kamu hidup lagi Abu Nawas, ucap Baginda gemetaran. Benar, hamba masih hidup Baginda Raja, dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih karena Baginda telah memaafkan kesalahanku, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Jadi engkau masih hidup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja masih tak percaya. Iya Baginda, ini buktinya hamba masih bugar dan kini perut hamba merasa lapar, jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring. Dasar kau Abu Nawas, ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati? Tanya Baginda Raja. Bahkan tabib yang aku bawa juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati. Rahasia dong Paduka Raja, ini ilmu warisan dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ajarkanlah ilmu itu kepadaku, desak Baginda Raja. Tidak bisa Baginda Raja, karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya, hamba tidak bisa, ungkap Abu Nawas. Dasar, kamu pelit Abu Nawas, sahut Baginda dengan nada geram. Atas kejadian itu, Baginda tak bisa lagi menghukum Abu Nawas karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.